Artinya kalau Sarbu Musi 5 tahun ke depan bisa memiliki anggota terverifikasi 1 atau 2 juta saja, itu sebenarnya sudah paling mayoritas. Indonesia dari tahun kemarin itu sudah mulai memasuki masa yang disebut sebagai bonus demografi. Sampai nanti puncak-puncaknya kemungkinan tahun 2040 atau tahun 2045, di mana di tahun-tahun itu 60% lebih penduduk Indonesia adalah mereka yang berada di usia produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa podcast NU dimanapun berada? Baik pemirsa, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang satu Banom NU, yaitu Sarbu Musi, yang mana Banom ini bergerak di kalangan Serikat Buruh. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita semua, Presiden terpilih, Presiden Sarbu Musi, dengan Mas Irham Ali Syaifuddin. Bagaimana kabar Mas? Assalamualaikum Mbak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana kabar menjadi Presiden Sarbu Musi? Masih berdebar nggak sih? Alhamdulillah masih kaget sebenarnya Mbak Leni, karena ini sesuatu yang tidak pernah direncanakan, apalagi dicita-citakan. Tiba-tiba saya terpilih di Sarbu Musi, seperti itu. Tapi karena ini amanah, kita mencoba untuk langsung bergerak. Jadi begitu terpilih, saat ini kita sedang menyelesaikan beberapa urusan internal, mulai dari administrasi sampai konsolidasi. Tapi dengan sebelumnya Mas Irham aktif di ILO yang cukup lama. Iya, saya sebenarnya kerja di ILO itu cukup lama, di International Labour Organization, mungkin kurang lebih 15 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Sangat lama. Terus kemudian kalau dihitung sama UN agency yang lain, mungkin totalnya ada 18 tahun. Wow. Dan harus meninggalkan ILO. Ya, saya begitu terpilih, saya langsung resign dari ILO, karena ILO ini kan satu-satunya organisasi di UN, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang keanggotaannya tripartit. Jadi kalau di UN yang lain kayak WHO, UNICEF, itu keanggotaannya adalah state government dalam hal ini. Kalau di ILO itu keanggotaannya tripartit. Jadi ada, selain pemerintah, itu ada organisasi pengusaha, organisasi buruh. Nah, untuk jagain, karena kemudian saya terpilih di sebuah organisasi buruh, maka biar tidak ada konflik kepentingan, saya langsung mengajukan proses resign. Tapi Gitu. saya kira 18 tahun di ILO itu kan bukan hal yang mudah untuk ditinggalkan dan memilih Konfederasi Sarbu Musi ini ya? Atau Iya. pertimbangannya butuh berapa lama? Iya, sebenarnya memang salah satu hal yang membuat saya kemudian yakin adalah NU ini kan organisasi paling besar di Indonesia, bahkan mungkin juga di dunia. Karena kalau kita melihat berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang cukup kredibel, itu kayak SMRC dan yang lain-lain, warga NU itu jumlahnya 100 juta lebih. Betul. Nah, dan saya yakin di antara 100 juta lebih warga NU itu, sebagian besar sebenarnya kelasnya adalah kelas pekerja. Iya. Nggak mungkin misalnya 60% warga NU itu pengusaha misalnya. Nah, tentu artinya sebagian besar mereka ini adalah kelas buruh, kelas pekerja. Artinya ada cerukan yang cukup luar biasa yang bisa dikontribusikan oleh NU di bidang ketenagakerjaan ini. Utamanya adalah karena itu tadi ya, warganya cukup signifikan dan sebagian besar kelasnya adalah kelas pekerja. Pertanyaannya kemudian adalah, sudah seberapa jauh NU melakukan
apa ya, organizational engineering, melakukan intervensi terkait dengan pengorganisiran kelas pekerja yang di dalam NU untuk menjadi sebuah kelas yang cukup berpengaruh dan diperhitungkan dalam proses-proses pengambilan kebijakan maupun proses-proses politik yang ujung-ujungnya adalah harapannya itu bisa membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan kelas pekerja. Dalam hal ini juga nanti akan membawa kemaslahatan NU. Nah, memang selama ini Sarbu Musi sebagai badan otonom di bawah NU yang tadi Mbak Leni ceritakan memang belum optimal. Masih banyak ruang yang bisa kita optimalkan. Misalnya Mbak Leni, berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019, ini verifikasi yang paling akhir. Anggota Sarbu Musi itu sebesar 213.000. Se-Indonesia. Iya, yang terverifikasi, yang terdaftar. Nah, ini tentu sesuatu yang apa ya, masih jadi PR besar karena angka ratusan ribu dibandingkan dengan 100 juta Jauh lebih sekali. warga NU itu masih jauh Betul, sekali gapsnya. Nah, kan angka itu tidak menunjukkan realitas di lapangan. Apakah 100 juta lebih warga NU itu sebagian besar adalah pengusaha sehingga pekerjaannya ternyata cuma 213.000 Iya. ini kayak gitu. Itu kan masalah pengadministrasian sekaligus juga masalah pengorganisiran. Nah, ini ke depan yang akan kita garap gitu ya, akan kita optimalkan sehingga harapannya di periode ini kita bisa mengembalikan lagi kejayaan Sarbu Musi seiring dengan mengambil momentum NU memasuki Satu usia abad keduanya, sehingga di abad kedua yang seringkali digaungkan oleh Ketum PBNU Gus Yahya bahwa ini sekaligus sebagai penanda bagi abad kebangkitan Nahdlatul Ulama. Nah, harapannya itu nanti bisa kita transformasikan di dunia ketenagakerjaan melalui Sarbu Musi ini. Apa yang menjadi pemantik Mas Irham untuk meyakinkan diri saya siap berkhidmat di Sarbu Musi? Ya, mungkin saya salah satu dari sedikit kader NU gitu ya, orang yang begitu lahir atau sebelum lahir sebenarnya sudah NU kan gitu. Karena ya sudah banyak ritual-ritual keagamaan yang sudah kita terima semenjak kita masih di dalam kandungan rahim ibu gitu. Kita adalah orang-orang yang NU bahkan semenjak sebelum lahir gitu. Nah, di antara orang-orang NU itu yang saya tahu memang tidak banyak yang dapat kesempatan seperti saya untuk bisa bekerja di UN, bisa bekerja di organisasi seperti ILO yang memang fokusnya adalah fokus di masalah perburuhan ketenagakerjaan dan sudah cukup lama juga di sana gitu. Jadi ya ini ibaratnya saya ingin sedikit memberikan kontribusi apa yang saya ketahui, apa yang sudah pernah saya alami dan lakukan. Semoga ya saya berharap pengetahuan yang saya dapatkan selama 15 tahun di isu ketenagakerjaan ini bisa saya bawa menjadi visi dan program kerja yang terlembagakan di organisasi Sarbu Musi ini, sehingga nanti bukan saja Sarbu Musi ini menjadi sebuah organisasi yang solid, besar, tetapi juga bisa mendatangkan pengaruh yang harapannya ini bisa mendorong lahirnya kemaslahatan sosial di bidang ketenagakerjaan. Artinya Mas Irham sudah membawa pemikiran yang sangat visioner sekali untuk Sarbu Musi ke depan. Tapi ketika Mas Irham berada di ILO, melihat Sarbu Musi ini kan menjadi salah satu banom di NU yang kurang begitu familiar dengan peserta atau anggota yang tidak sebanyak organisasi banom yang lainnya. Dari sudut pandang Mas Irham sendiri, apa penyebabnya?
Ya sebenarnya ini apa ya, harus kita tarik mundur ya Mbak Leni. Kalau Sarbu Musi ini kan kelahirannya tahun 1955 dan saat itu sebenarnya ketika di periode Orde Lama itu Sarbu Musi cukup progresif, menjadi organisasi serikat buruh yang termasuk yang paling diperhitungkan. Bahkan Sarbu Musi saat itu organisasi serikat terbesar kedua di Indonesia, hanya kalah dengan SOPSI-nya PKI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang memang Partai Komunis saat itu memang pengorganisirannya kan lewat kelas-kelas kelas buruh, kelas petani dan seterusnya. Nah, bahkan Sarbu Musi saat itu juga aktif di gerakan internasional. Sarbu Musi merupakan salah satu dari dua organisasi dari Indonesia yang melahirkan salah satu konfederasi yang cukup berpengaruh di tingkat internasional saat itu, ICFTU, International Confederation for Trade Union, Free Trade Union. Nah, kemudian ketika terjadi transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, ini kan terjadi kebijakan penyeragaman oleh rejim saat itu, oleh Soeharto saat itu, dan Sarbu Musi termasuk salah satu organisasi serikat buruh yang harus Terkena dampak juga. dipaksa mati karena pemerintah kemudian semuanya akses akses organisasi tunggal. Kemudian lahirlah organisasi buruh yang itu satu-satunya direstui oleh pemerintah, yang kemudian belakangan bertransformasi menjadi SPSI. Kemudian era reformasi hadir, lahir. Nah, Sarbu Musi ini menariknya Mbak Leni, ini termasuk salah satu dari sedikit organisasi atau mungkin satu-satunya ya, kalau organisasi-organisasi buruh besar yang hanya mati suri selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Organisasi buruh yang lain hampir semuanya mati, tidak pernah lahir kembali. Nah, Sarbu Musi bisa lahir kembali, ternyata dia cuman mati suri. Dan di periode kepemimpinan sebelumnya di bawah presiden sebelumnya Mas Saiful Bahri Ansori, Sarbu Musi berhasil bertransformasi dari awalnya hanya federasi menjadi konfederasi dan kemudian menjadi organisasi buruh terbesar kelima di Indonesia. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus ya. Cuman ya tantangan kita ke depan saya kira Mbak Leni untuk membuat Sarbu Musi ini menjadi organisasi yang lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Sebenarnya sih tidak penting menjadi besar atau tidak besar, tetapi dalam konteks NU harusnya memang otomatis kita organisasi buruh yang paling besar di Indonesia. Mengingat karena warganya paling besar, betul. Dan sebagian besar warga NU itu pasti adalah kelas pekerja, kelas buruh. Nah, ini persoalannya hanya tinggal bagaimana kita melakukan konsolidasi secara internal, baik di internal Sarbu Musi sendiri melalui pengurus-pengurus dari DPP, DPC, federasi, DPW, kemudian juga bersinergi dengan kepengurusan di tingkat NU dan badan-badan otonom serta lembaga-lembaganya kayak gitu. Kayak misalnya mulai dari PBNU, PBNU, PCNU gitu. Karena terus terang Mbak Leni, seperti yang Mbak Leni tadi bilang kan, Sarbu Musi ini masih jauh kurang populer dibandingkan badan otonom yang lain. Betul. Bahkan kalah dengan organisasi yang sifatnya secara usia lebih muda gitu ya, kayak IPNU, PPNU kayak gitu. Karena masih banyak pengurus-pengurus NU, apalagi di daerah, apalagi di luar Jawa, itu yang tidak tahu Sarbu Musi itu apa. Bahkan tidak tahu bahwa ada badan otonom NU yang itu membidangi masalah perburuhan. Seperti itu. Nah, ini adalah tantangan kita ke depan. Tapi saya berharap kami udah beberapa kali diskusi informal dengan Ketua Umum PBNU dan juga jajaran pengurus PBNU yang lain yang membidangi. Insya Allah ke depan akan dapat dukungan penuh dari PBNU untuk membesarkan kembali Sarbu Musi ini, karena ke depan itu kita ada
4 tantangan utama Mbak Leni. Ada yang seringkali kita sebut sebagai megatrend itu ya. Nah ini adalah kita siap nggak siap, suka nggak suka itu pasti akan datang, harus kita jawab. Dan saya kira PBNU juga harus menjawab. Nah tugas Sarpumusi adalah menjawab 4 tantangan megatrend itu di dunia kerja. Kira-kira seperti itu Mbak Leni. Kalau konsentrasi Sarpumusi sendiri, mengingat kan Muslim ya, jadi tidak terlalu leluasa sebenarnya gambarannya. Konsentrasinya sendiri untuk Serikat Pekerja itu di bidang apa, Sarpumusi? Ke depan karena ya kita akan ini ya akan mencoba menyesuaikan dengan dua faktor. Yang pertama faktor eksternal kita yang tadi saya sebut, ada 4 faktor yang paling berpengaruh di dunia saat ini yang akan mengubah seluruh lanskap ketenaga kerjaan. Megatrend yang pertama itu adalah globalisasi, kemudian yang kedua adalah teknologi dan digitalisasi, itu tentu akan banyak berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah climate change dan pandemi. Kita baru aja ini mau finish dari pandemi. Kita 2 tahun kemarin merasakan dampaknya seperti apa, termasuk di dunia ketenaga kerjaan. Yang ketiga, yang paling akhir itu adalah faktor demografi, seperti misalnya bagaimana penduduk dunia mengalami tren aging population, yang kemudian nanti itu akan menjadi persoalan atau tantangan-tantangan tersendiri di kehidupan seperti itu. Nah, itu nanti akan coba kita padukan dengan apa yang selama ini sudah menjadi visi dari Ketua Umum PBNU dan PBNU untuk penanda kebangkitan abad kedua NU. Seperti misalnya ada kebangkitan di bidang ekonomi, Nahdlatul Tujar seperti itu ya. Kemudian kebangkitan di bidang pemikiran dan kebangkitan yang lain nanti akan coba kita padukan. Karena secara umum begini Mbak Leni, tantangan khas Sarpumusi ini adalah sebagian besar warga NU ini kan bekerjanya di sektor informal. Ini juga sejalan dengan karakteristik ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi kalau saat ini angkatan kerja di Indonesia itu ada 130 juta lebih, kayak gitu ya. Dan sebagian lebihnya itu kan pasti warga NU. Nah, tentu sebagian besar warga NU itu kerja di sektor informal. Nah, sektor informal ini kan bisa dikarakteristikkan dengan situasi yang jauh dari kondisi kerja layak. Nah, tugas kita ke depan tentu adalah bagaimana meminimalisir resiko-resiko kerentanan yang dihadapi oleh pekerja, terutama yang informal ini gitu ya. Misalnya dengan kebijakan-kebijakan perluasan akses terhadap jaminan sosial, terhadap perlindungan sosial. Kita juga harus memikirkan bagaimana tantangan tenaga kerja muda kita kayak gitu. Karena begini Mbak Leni, pengangguran di usia tenaga kerja muda di Indonesia itu termasuk paling tinggi di Asia. Angkanya kalau kita melihat data BPS tahun 2020 di Sakernas yang seri Agustus, itu angkanya 20% lebih, 20,48%. Jadi ini tentu akan menjadi tantangan bagi kita semua, karena Indonesia dari tahun kemarin itu sudah mulai memasuki masa yang disebut sebagai bonus demografi. Sampai nanti puncak-puncaknya kemungkinan tahun 2040 atau tahun 2045, di mana di tahun-tahun itu 60% lebih penduduk Indonesia adalah mereka yang berada di usia produktif. Iya. Ini sebenarnya sering kita sebut sebagai bonus demografi, tapi bisa dibayangkan apabila dari sekarang saja
kondisi tenaga kerja muda kita itu kalau dalam definisi statistik perburuan internasional atau ICLS itu adalah mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun. Nah, kita di Asia sampai saat ini masih paling tinggi. Nah, ini kalau tidak diaddress, tidak diatasi dari awal, ini saya khawatir ketika puncak-puncaknya bonus demografi, produktivitas kita itu tidak akan optimal. Iya. Nah, kalau tidak optimal, nanti akan mendatangkan risiko-risiko demografi yang tadi saya sebut sebagai salah satu dari 4 faktor megatrend itu. Dimana kalau saat ini nih Mbak Eri, ini berdasarkan data global ya, di dunia ini saat ini itu setiap satu lansia itu hidupnya ditopang oleh 6 orang penduduk usia produktif. Ya, satu orang lansia ditopang oleh 6 orang hidupnya. Nah, nanti tahun 2050 itu satu lansia hanya ditopang oleh 2 penduduk dunia usia produktif. Artinya beban penduduk dunia ke depannya tahun 2045-2050 ke atas itu akan semakin berat. Iya. Karena ini faktor-faktor ini kalau nggak kita antisipasi dengan baik, kalau kita tidak melakukan melakukan arsitektur kependudukan dan ketenaga kerjaan secara lebih terproyeksi, ini nanti saya khawatir akan menjadi tantangan yang lebih serius bagi keberlanjutan persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan terlebih NU saya kira punya tanggung jawab moral yang lebih kuat dibandingkan dengan organisasi manapun di Indonesia, karena NU adalah penduduk Indonesia yang paling mayoritas. Artinya kalau ingin menyelesaikan persoalan di Indonesia, kalau itu persoalan di NU diselesaikan, separuh persoalan Indonesia itu sebenarnya sudah cukup selesai. Demikian juga masalah-masalah ketenaga kerjaan yang tadi saya sampaikan itu. Kalau NU memiliki roadmap yang cukup jelas mengenai apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dipengaruhi, apa yang ingin diperjuangkan oleh NU dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu tentu akan sangat membantu keberlanjutan dunia ketenaga kerjaan yang kondusif di Indonesia. Artinya untuk sampai saat ini berarti NU juga yang memberikan sumbangsi problematika ketenaga kerjaan yang belum selesai. Bisa dikatakan begini ya, NU justru menurut saya dalam banyak hal ini banyak warga NU juga yang mengalami prekariasi, kemudian intoleransi ekonomi seperti itu. Bagaimana setiap ada kebijakan itu tidak berpihak terhadap kemaslahatan warga NU dan seterusnya. Nah, ini saya kira nanti yang ke depan perlu diresonansikan oleh Sarbu Musi sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, yang kemudian kita harapannya akan didengarkan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan ke depan yang disusun di Republik ini terkait dengan ketenaga kerjaan itu akan menguntungkan, memberikan manfaat bagi warga NU. Karena itu tadi rumusnya, kalau memberikan manfaat bagi warga NU pasti akan memberikan manfaat bagi Indonesia. Karena warga NU itu separuh lebih dari warga negara Indonesia. Baik Mas, kita seruput minuman dulu Mas. Alhamdulillah, ini tadi sudah saya tunggu-tunggu. Pemirsa, kita seruput bersama-sama. Mohon izin. Alhamdulillah. Ini bicara Serikat Buruh Ketenaga Kerjaan memang akan panjang Mas. Tapi memasuki 3 pertanyaan terakhir. Kiprah atau prestasi apa yang sudah dihadirkan oleh Sarbu Musi untuk Indonesia itu sendiri? Sarbu Musi sebenarnya di zaman Orde Lama itu cukup aktif
melakukan advokasi. Salah satunya itu tadi yang paling momentumal adalah Serbu Musi, salah satu inisiator pendiri bagi lahirnya salah satu gerakan buruh di level internasional yang cukup monumental, yaitu ICFTU itu. Serbu Musi juga di zaman Orde Lama itu sangat aktif untuk melakukan advokasi kebijakan. Kalau melihat tahun 55 ke pertengahan tahun 60-an, Serbu Musi itu aktif membuat majalah namanya Berkala Serbu Musi. Itu ada di perpustakaan PBNU. Itu masih diketik pakai mesin ketik. Dan di situ setiap majalah terbit pasti ada pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh NU, termasuk Ketua Umum PBNU saat itu Kiai Haji Subhan ZE. Itu memang sangat luar biasa ya. Tapi memang tentu konteksnya agak berbeda karena saat itu NU masih menjadi partai politik ya. Semuanya pasti diresonansikan ke dalam ruang-ruang, bukan hanya ruang-ruang publik tapi juga ruang publik yang politis seperti itu. Nah, ya tentu ke depan kita butuh transformasi lagi ke dalam konteks-konteks yang sesuai dengan kita saat ini. Ada kisi-kisi untuk masyarakat NU Indonesia yang pastinya juga nanti akan tertarik bergabung di Serbu Musi. Kedepannya, langkah apa yang akan Mas Irham lakukan untuk mengembangkan Serbu Musi? Kita dalam 2 tahun awal kepemimpinan kami saat ini, kita akan fokus pada konsolidasi internal terlebih dahulu, Mbak Leni. Terutama kita ingin targetkan bagaimana nanti di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu ada kepengurusan Serbu Musi. Karena sekarang masih sedikit, di tingkat provinsi mungkin kita belum 50%-nya, di tingkat kabupaten kita belum 30%-nya, seperti itu. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi kami semua di Serbu Musi untuk kita akan berkoordinasi secara intensif dengan NU, terutama PBNU, PWNU, PCNU, juga badan otonom di bawah NU, kan rata-rata mereka juga kelas pekerja seperti itu ya. Bagaimana mereka bisa mensupport Serbu Musi untuk mendaftarkan anggotanya, juga mendaftarkan anggotanya yang bekerja atau mendorong anggota yang bekerja untuk bergabung dalam serikat buruh. Nah, kemudian bergabung dengan Serbu Musi. Juga lembaga-lembaga kayak misalnya LP Ma'arif itu kan juga isinya guru-guru. Nah, saya yakin belum ada di antara mereka yang terdaftar sebagai serikat buruh. Nah, seperti itu. Nah, artinya kalau itu dikonsolidasikan, sebenarnya dalam 5 tahun ke depan untuk dapat anggota 1-2 juta itu bukan perkara yang sulit. Sementara saat ini anggota serikat buruh yang terverifikasi di sistem pemerintah itu kan sekitar 3 jutaan ya, 3,2 juta sekian. Artinya kalau Serbu Musi 5 tahun ke depan bisa memiliki anggota terverifikasi 1 atau 2 juta saja, itu sebenarnya sudah paling mayoritas. Dan ketika sudah mayoritas, tentu Serbu Musi akan memiliki pengaruh yang lebih untuk menentukan atau berkontribusi dalam penentuan arah kebijakan di Indonesia. Nah, ini tentu sangat penting. Nah, yang kedua, Serbu Musi akan fokus terhadap transisi yang terjadi di dunia kerja, Mbak Lini. Karena kalau kita melihat data dari World Economic Forum tahun 2020, dalam 5 tahun ini gitu ya, itu akan ada 97 juta jenis pekerjaan di dunia yang akan hilang, pekerjaan-pekerjaan lama yang sudah tidak relevan lagi dengan dunia saat ini. 85 juta pekerjaan lama yang hilang. Nah, itu tentu akan memberikan dampak pukulan yang luar biasa, terutama mereka yang selama ini kerja-kerja di sektor itu, dan saya yakin sebagian adalah warga kita
Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi itu, kemudian memberikan pembekalan kepada mereka untuk bisa masuk di dunia kerja baru. Karena di survei yang sama di World Economic Forum 2020, selain ada 85 juta jenis pekerjaan lama yang hilang, itu juga akan muncul 97 juta jenis pekerjaan baru yang akan hadir, yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, persoalannya bagaimana di antara jenis-jenis pekerjaan ini warga NU itu bisa melakukan penetrasi di sana gitu. Nah, ini tentu kami mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk PBNU, PCNU, PWNU, untuk juga membantu kami bisa mempersiapkan transformasi di dunia ketenaga kerjaan seperti ini. Artinya ada butuh eh, pola marketing tersendiri untuk menarik yang mungkin akan dipertanyakan oleh warga NU ketika mau bergabung di Sarbu Musi. Apa yang menjadi keuntungan secara personal menjadi bagian dari Sarbu Musi? Ya, kalau kita Ini kayak nilai tawar gitu iya, sih. iya betul. Iya. Ya, memang selama ini kan persoalan utamanya Sarbu Musi belum dikenal gitu ya. Jadi Iya. bagaimana ya untuk menjadi daya tarik tersendiri. Nah, saya secara pribadi sangat percaya bahwa ke depan isu-isu ketenaga kerjaan ini menjadi salah satu isu yang sangat signifikan, bukannya di Indonesia tapi juga di dunia. Karena apa? Karena resources yang ada di muka bumi ini akan semakin terbatas, populasi dunia akan terus membengkak, jumlah lapangan kerja akan semakin menurun, Iya, sedikit. ketersediaan lapangan kerja di sektor formal juga akan semakin turun, dampaknya informalisasi akan semakin tinggi. Informalisasi semakin tinggi berarti untuk mencapai kondisi kerja layak itu akan semakin menantang. Nah, dengan berhimpun di Sarbu Musi, saya kira salah satu keuntungannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian dari organisasi yang cukup reliable, karena dia menjadi badan otonom langsung dari organisasi terbesar dan sekredibel NU seperti itu, sehingga ya harapannya kepentingannya nanti bisa bareng-bareng diperjuangkan, bukan saja oleh Sarbu Musi tetapi juga oleh NU. Bagaimana tetap diperjuangkan, tetap bisa bekerja, bagaimana bisa dibantu diperjuangkan untuk mendapatkan akses terhadap jaminan sosial, bagaimana tetap diperjuangkan untuk mendapatkan pembekalan skill di dunia kerja yang sedang berubah, skill baru seperti itu. Saya kira hal-hal seperti itu yang akan kita tawarkan. Jadi kalau berserikat itu kita akan berbagi beban dengan sesama kita, sesama kelas pekerja seperti itu. Baik Mas, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan Siap. dari saya. Ketika Mas Irham memilih untuk menjadi presiden Sarbu Musi, maksudnya dihikmatkah ke NU, sebenarnya di ILO itu ada berapa warga NU yang terlibat? Karena kan tidak banyak ya. Jadi Iya. Mas Irham masuk ke Sarbu Musi menjadi presiden, apakah sudah ada pengganti atau bagaimana? Sebenarnya saya bertanya-tanya sih di situ, 18 tahun itu kan bukan Iya, waktu iya. yang sebentar. Ya, kalau kita di organisasi UN atau organisasi profesional kan sistemnya tidak seperti itu ya. Artinya tidak relevan kemudian kita NU atau kita Muhammadiyah atau kita berasal dari organisasi mana, seperti itu. Faktor-faktor kayak gitu tentu tidak dihitung, karena ini bukan organisasi yang akomodasinya berdasarkan afiliasi atau ketertarikan terhadap organisasi tertentu atau latar belakang tertentu. Jadi kita di sana di ILO, di UN itu ya kita bisa masuk karena pertimbangannya karena kapasitas dan pengalaman kita seperti itu. Jadi tidak relevan kemudian ketika saya berhenti kemudian apakah kita bisa merekrut atau memasukkan kader NU yang lain, itu tidak bisa seperti itu, karena semua proses rekrutmen itu proses terbuka dan
dia memiliki sistem tersendiri seperti itu. Jadi ya memang apa ya, sangat sedikit sekali yang warga NU yang, tapi memang ada beberapa warga NU yang saat ini juga kerja di lingkungan United Nations. Dan ke depan saya berharap ada kader-kader muda NU yang bisa meneruskan ini ya jejak langkah kita yang sudah pernah di organisasi-organisasi di lingkungan UN maupun organisasi internasional lain. Karena ini juga sangat penting ya, karena apalagi Ketum PBNU saat ini memiliki visi internasional yang sangat luar biasa sekali. Kita tahu kemarin PBNU cukup sukses menginisiasi dan menyelenggarakan acara Religion Forum of G20 atau R20. Nah ini kan ya ke depan NU tentu perlu memikirkan, mendorong kader-kader potensial untuk juga bisa berkiprah di organisasi-organisasi internasional. Artinya NU di satu sisi membutuhkan Mas Irham untuk di Sarbu Musi, di sisi yang lain NU harus bersedih kehilangan warga NU yang berada di ILO, kan begitu? Enggak juga sebenarnya. NU tidak membutuhkan saya dan situasinya tidak seperti itu. Saya kurang setuju ya. Artinya ya ini natural aja. Ini natural, memang perjalanan hidup, sesuatu yang tidak pernah dicita-citakan, tapi karena ini memang ada fragmen dari sebuah episode kehidupan di mana saya harus berhenti di sebuah titik, kemudian sekarang ke Sarbu Musi. Saya kira NU inilah akan berjalan lah, siapapun yang akan ada di dalamnya, termasuk Sarbu Musi, siapapun yang akan di dalamnya. Cuman ya karena saya cukup lama di organisasi internasional yang membidangi masalah perburuan ketenagakerjaan, saya sih secara pribadi berharap apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya lakukan, saya alami, saya kontribusikan, itu bisa saya transformasikan ke dalam konteks NU, ke dalam konteks perburuhan yang ada di NU melalui Sarbu Musi. Kira-kira kayak gitu sih. Keren. Hikmatnya keren sekali. Mas, berikan satu kalimat mutiara ya, kalimat pengampuh untuk masyarakat podcast NU dimanapun berada. Seperti apa itu? Ya, motivasi memantik bagaimana warga NU dimanapun berada itu tertarik untuk berkhidmat di NU. Saya sering membuat guyonan sebenarnya, karena saya pernah di UN, tapi saya juga NU gitu. Kalau di UN itu kan cuma ngurusi dunia, kalau NU dibalik, atau UN tetapi yang baca orang Arab, ya kan? Kalau yang baca orang Arab kan dari kanan dulu ke kiri, jadi UN, jadi NU. Nah, kalau NU itu lebih besar daripada UN, karena yang diurusi oleh NU adalah dunia dan akhirat sekaligus. Jadi pesan saya bagi warga Nahdliyin yang saya yakin itu tersebar dimanapun, terdiaspora ke seluruh bidang kehidupan ini, jangan ragu-ragu untuk tetap mempertahankan identitas diri kita sebagai Nahdliyin. Dan yang kedua, jangan ragu-ragu untuk mendistribusikan atau memanfaatkan, mentasarufkan kemampuan dan pengetahuan kita untuk NU. Sehingga yang ketiga, jangan ragu-ragu untuk berhimpun ke dalam organisasi-organisasi atau badan-badan yang ada di NU, karena insya Allah semuanya itu menjadi barokah dan menjadi maslahah bagi kehidupan kita. Bukan hanya bagi kehidupan kita, tetapi kita kalau mau berkhidmat di NU, artinya kita bisa turut berkontribusi untuk negara ini, untuk bangsa ini, karena ini adalah organisasi besar. Kalau kita mau menyelesaikan sebagian persoalan-persoalan yang ada di warga NU saja, itu tentu kita sudah berkontribusi sangat penting bagi Indonesia.
Kira-kira itu Mbak Leni. Baik, Terima kasih. Mas Irham terima kasih sudah hadir di podcast NU dan memberikan pandangan banyak hal tentang Serikat Buruh Muslim Indonesia kepada masyarakat NU dimanapun berada. Saya sampaikan terima kasih kedatangannya Mas Irham. Terima kasih Mbak Leni, Oke. sukses terus, sehat terus. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian obrolan kita terkait Serikat Buruh Muslim Indonesia bersama Mas Irham Ali Syaifuddin. Nantikan konsolidasi Serbu Musi dimanapun berada di wilayah kalian semuanya. Jadi apapun yang dilakukan Serbu Musi di daerah kalian, bergabung, berhimpun, dan berkhidmat bersama NU. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.